aku nih udah gede gitu ya, tapi kok masih dianggap seperti anak-anak. Artinya di sini bagaimana kita mengkomunikasikan, menyampaikan pesan itu kan kita harus mikirin juga gitu, jangan sampai malah emosi yang menguasai. Kalau misalnya dulu bisa dikatakan narasumber itu orang tua. Orang tua lah yang tempat bertanya, nih kasih tahu gini. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Halo family lovers, memiliki keluarga harmonis adalah dambaan setiap manusia. Orang tua pastinya mendambakan sosok anak yang bertanggung jawab, jujur, dan cerdas. Begitupun sebaliknya, dengan anak yang menginginkan orang tua yang penuh perhatian, kasih sayang, dan cinta kasih. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa konflik antara anak dan orang tua itu tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu, dalam episode perdana podcast Pojok Shalom, kita akan kulik secara dalam tema yaitu, bisa nggak sih dengerin papa dan mama? Bersama saya, Daniel Nainggolan, dan narasumber yang telah hadir di studio, yaitu Bung Nael Semampau. Beliau adalah seorang dosen tetap dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Psikologi dari UI, S2 Psikologi UI, dan Psikologi Hukum dari Belanda. Lalu beliau juga memiliki gelar S3 Psikologi Forensik dan Kriminologi dari Belanda. Dan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Family lovers, ingat, keluarga adalah rumah kita buat jadi enak. Selamat malam, Bung Nael. Malam Daniel, apa kabar? Baik, Bung Nael, apa kabarnya pada malam hari ini? Baik, mantap. Oke, luar biasa. Sehari-hari, apa kegiatan yang Bung Nael lakukan? Oke, jadi aku ini sehari-hari adalah dosen. Jadi dosen di Fakultas Psikologi UI. Tetapi karena saya juga seorang psikolog, jadi psikolog klinis dan juga mendalami juga isu forensik, sehingga kemudian ada praktik psikolog yang juga saya lakukan, kira-kira seperti itu. Oh, oke, baik. Bung Nael, berbicara tentang konflik antara orang tua dan anak. Kenapa sih banyak ahli yang bilang bahwa konflik antara anak dan orang tua itu wajar? Bukannya itu hal yang negatif ya, Bu? Oke. Nah, aku tanya balik dulu nih sama Boleh. Daniel. Pernah konflik nggak sama orang tua? Jujur lumayan sering ya. Lumayan sering ya. Terutama saat aku itu menginjak umur remaja, yaitu saat aku SMA. Oh, SMA. SMA lebih tepatnya. Iya. Jadi banyak berantemnya lah. Iya. Oke. Jadi remaja sering berantem orang tua ya. Betul. Oke. Nah, masa remajanya Daniel gimana kira-kira? Satu kata ini. Daniel menggambarkan masa remaja kamu itu seperti apa? Nakal ya? Iya. Tapi pasti seru ya? Seru. Ya? Karena kebetulan aku saat SMA itu punya banyak sekali teman-teman dan masuk ke dunia yang memang penuh dengan permainan gitu. Jadi suka bermain di luar, kegiatan di luar, lebih sedikit gitu ya. Dan lebih sedikit belajar. Oke, jadi kembali ke pertanyaan Daniel tadi, konflik antara orang tua sama anak itu tadi apa? Wajar nggak sih? Iya. Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat konflik dulu nih ya. Jadi konflik itu sebenarnya selalu ada ibaratnya apa tuh? Koin ya, ada dua sisi. Jadi konflik itu kemudian bisa jadi tadi kayak tema yang kamu bilang tuh bisa jadi enak,
Atau kemudian bahkan konflik itu bisa jadi menimbulkan dampak negatif yang hebat banget gitu. Bahkan bisa dikatakan merusak, bahkan juga mengganggu hubungan kira-kira. Dan kadangkala seringkali menjadi sulit terselesaikan. Nah, jadi konflik itu sebenarnya adalah challenge nih, peluang antara orang tua sama anak. Dan benar tadi yang Daniel bilang bahwa itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya. Lalu kan Daniel tanya kan, kenapa kok bisa begitu gitu ya. Nah ini jadi apalagi kalau misalnya kita mau fokus ngomongin di masa-masa remaja atau dewasa awal-awal nih. Kalau sekarang kan ada istilah Gen Z. Gen Z itu kalau sekarang tuh kayaknya tahun ini dia umurnya kurang lebih 13 tahun sampai mungkin 20 tahunan awal-awal lah gitu lah. Ya. Nah memang yang seringkali terjadi gini nih, kenapa konflik? Yang pasti seringkali umumnya kalau dari persepsi katakanlah kalau anak melihatnya kok aku nih udah gede gitu ya, tapi kok masih dianggap seperti anak-anak gitu ya. Nah itu yang pertama. Dan memang kalau di hukum Indonesia, jadi kita ngomongin anak itu usianya sampai di bawah 18 tahun. Jadi misalnya kayak Daniel tadi bilang waktu SMP, SMA, itu kan sebenarnya Daniel kalau dibilang masih anak-anak lo gitu, Daniel cuma nggak terima. Udah gede nih, udah bisa naik angkot sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Jadi secara artinya di usia itu gitu ya, memang tadi kan Daniel bilang banyak pengalaman-pengalaman baru. Usia remaja, usia di mana banyak hal sesuatu baru terjadi. Pertama kali misalnya pergi sendiri ke sekolah, pertama kali mungkin naik kereta pergi ke suatu tempat yang seru gitu ya, pertama kali nginep di rumah temen, pertama kali apalah nonton ini itu main ini itu segala macam gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian kenapa juga bisa begini kalau saya ngajak kita ngelihat dulu dari, jadi ini kan ada orang tua, orang dewasa yang dia dulu juga pernah remaja gitu ya. Nah ini ada anak remaja nih. Nah konfliknya kan terjadi ketika ibaratnya lomba tarik tambang nih, dua-duanya saling narik nih, satu narik ke sini, yang satu narik ke situ. Nah itu konflik terjadi, tegang gitu ya. Terjadi ketegangan, ada gesekan. Ya. Nah lalu kemudian what's next menentukan. Kembali lagi konflik, kenapa kok si remaja bisa berani-beraninya yang tadinya ketika anak-anak tuh dia satu kubu sama orang tua gitu tadinya kan kenapa satu kubu, habis Pak, kalau aku dilepas di tempat ini, pergi naik kereta, saya bingung pulang di mana, nanti saya nyasar gitu. Tapi ketika mulai remaja, dia udah bisa bereksplor, dia udah tahu nih, dia udah bisa baca map, dia udah dengar temen, nanti tinggal tap, bisa pintu apa dikebuka lewat sampai di Monas, misalnya begitu lah gitu. Dan dia coba satu kali, ternyata bener sampai, dan ternyata seru juga tuh gitu ya. Jadi artinya di situ kalau kita lihat di masa remaja itu, memang pertama kali adalah itu masa yang kalau secara umum dibilang masa yang penuh stres, storm and stress, badai dan tekanan. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama karena aspek biologisnya. Jadi di masa remaja itu perkembangan organ-organ kita tuh lagi matang-matangnya gitu lah kali. Dia lagi pesat-pesatnya. Dan bisa di masa remaja itu perubahan itu drastis. Iya, yang tiba-tiba gitu ya. Anak-anak jadi tinggi gitu ya. Tiba-tiba jadi tinggi, baru misalnya ada saudara kita udah baru aja nggak ketemu misalnya berapa bulan kok udah jadi seperti ini. Lalu kemudian suaranya juga jadi mulai ngebas kalau yang pria. Jadi artinya di tubuhnya sendiri memang ada perubahan yang pesat gitu ya. Yang kemudian cepat dan kadang-kala drastis juga, dan seringkali drastis, dan mereka seringkali nggak dipersiapkan. Jadi menghadapi perubahan tubuh ini kan juga kemudian kita tuh butuh pengen seimbang lagi, pengen disesuaikan lagi. Nah dan juga penghayatan mereka adalah berarti storm and stress itu karena dua kaki nih, satu kaki dia di anak karena memang dia nggak bisa mandiri sepenuhnya kan, karena dia belum punya pekerjaan, dia belum punya katakanlah SIM untuk mungkin pergi kemana-mana gitu ya. Tapi di satu sisi secara biologis dia tuh udah seperti ciri indikator biologis orang dewasa kasarnya anak usia remaja bisa loh dia kemudian katakanlah menghasilkan keturunan gitu kan, biologisnya secara biologis betul ya. Memungkinkan. Kan bicara emosinya, psikologisnya ditambah sosialnya belum siap gitu. Jadi konflik ini terjadi pertama kali karena tadi di anak remaja itu perkembangan biologisnya tuh intens, cepat dan sebagainya. Tambah lagi yang kedua, penghayatannya mereka, gue ini bukan anak-anak lagi, kok treatmentnya sama sih kayak waktu aku dulu masih SD, disuruh ini itu dan sebagainya, kan kayak gitu. Nah yang ketiga tadi memang seringkali kemudian orang tua
masih pakai model-model yang sama ke anaknya ketika dia dulu anaknya mungkin masih TK, masih SD, gitu kan. Nah, sekarang kemudian masih dipakai tuh. Jadi kan kemungkinan konflik terjadi. Ditambah lagi di usia remaja itu kan mereka juga ekspos ke dunia luar selain keluarga, orang tua mereka itu juga semakin tinggi kan, apalagi remaja zaman 4.0 ini nih, ya kan, dia tuh hidup di seolah di dua dunia, yang satu di dunia maya, offline gitu kan, satu lagi di dunia digital. Jadi dia bisa tuh tahu tuh ada misalnya, ada orang tua di belahan dunia mana, kok kayaknya keren banget gitu ya, dia tahu nih ada artis. Dia punya anak usianya mungkin sama seperti orang tuanya, tapi kok seru banget ya, bisa gitu lah. Jadi dia bisa dapat semacam exposure banyak hal dari dunia luar selain dari keluarganya. Gitu kan. Jadi di saat itulah kemudian dia menghadapi berbagai bisa dikatakan standar, berbagai contoh-contoh dan sebagainya. Nah itu semua, gitu kan. Apalagi kita saat ini dibilang di era abundance of information. Informasi itu berlimpah buat termasuk buat anak remaja. Nah itu tentunya ya. Jadi itu semua tuh faktor biologis ada, faktor psikologisnya karena dia udah merasa bahwa saya bukan anak-anak lagi, saya udah dewasa nih gitu ya. Seperti itu. Tapi ada faktor sosialnya juga berkaitan dengan tadi bagaimana masyarakat juga ngelihat anak remaja ini seringkali dianggap kan anak remaja itu troublemaker, sok tahu gitu ya, nyebelin dan sebagainya, keras kepala, macam. Ditambah lagi mereka dalam beberapa hal ya bisa mengakses informasi lebih cepat, lebih lebih canggih lah gitu ya dibanding orang tuanya. Lalu berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan mungkin ya Kak, kemungkinan orang tua itu tidak mengerti bagaimana cara menghadapi seorang anak-anak dengan seorang remaja. Mungkin treatmentnya berbeda seperti itu Kak, sehingga terjadi konflik antara anak dan orang tua. Iya, jadi kalau menurut aku seringkali kan gitu ya, ketika saya juga berhadapan dengan katakanlah klien-klien remaja atau orang tua punya anak remaja, kadang-kadang aku temukan tadi mereka lupa kalau anaknya itu udah tumbuh kembang secara pesat, beda sama mungkin 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Jadi memang betul pendekatannya harus kita berbeda, berbeda gitu dengan anak. Yang kedua, remaja kita sekarang tuh menghadapi konteks kehidupan yang juga memang nggak mudah gitu. Kan tadi saya bilang orang tua termasuk saya juga orang tua nih, punya anak tapi anakku belum remaja nih ya, hampir remaja 11 tahun. Dulu kita pun juga pernah remaja kan, gitu. Kadang-kala misalnya apa yang kita anggap baik waktu kita remaja dulu, kita seolah-olah harapkan anak kita juga gitu. Nah, tetapi dunia mereka hadapi sekarang beda sama dunia kita dulu. Dulu mungkin kita menikmati misalnya main bola atau ngumpul di rumah temen atau ngumpul di ikut kegiatan komunitas yang offline, nyanyi-nyanyi segala macam. Tapi sekarang anak-anak kita kan banyak banget tuh exposure sosial media. Belum lagi tentang pokoknya standar-standar lah tentang gimana yang jadi keren lah dan itu juga banyak model lah gitu ya. Seperti itu, ya kan? Jadi dunia mereka yang mereka hadapi sekarang pun juga udah sangat beda, pesat, sehingga menurut aku orang tua anak remaja itu juga harus menyadari bahwa kalau misalnya dulu bisa dikatakan narasumbernya itu orang tua. Orang tua lah yang tempat bertanya, nih kasih tau gini. Sekarang mereka nanya aja, bisa-bisa narasumbernya malah mereka gitu loh. Jadi yang harus kita pahami bahwa remaja itu juga dia bisa jadi narasumber gitu. Jadi perlu lebih ada dialog gitu lah. Orang tua yang lebih mau dengerin dulu, nggak langsung misalnya jump to conclusion atau cepat ngejudge kayak gitu menurut aku perlu deh untuk remaja sekarang. Sekarang ya. Kalau menurut kakak sendiri nih, kadang-kadang namanya manusia kan punya batas kesabaran ya. Kalau orang tua dengan anak menghadapi konflik, wajar nggak sih orang tua tuh kayak punya rasa kesel, punya rasa, gue benci banget ini anak gue kok susah banget sih dibilangin gitu. Menurut kakak gimana? Iya, artinya ada perasaan negatif, emosi itu wajar banget. Karena itu pun juga buat kita juga jadi survive gitu ya. Karena kita misalnya
khawatir sama anak kita kan jadi misalnya ngecek kabarnya dia, gitu kan, ngecek kabarnya dia, kemudian kita lakukan sesuatu supaya dia misalnya nggak mengalami bahaya gitu lah kira-kira. Itu kan suatu respons yang oke, gitu kan. Nah, yang menjadi kemudian seringkali bermasalah, apalagi tadi ya, karena misalnya saya ini seringkali diminta untuk memahami juga kasus-kasus yang ada muatan kekerasan dalam hubungan antara anak dan orang tua. Kok bisa-bisanya, ada tega-teganya, misalnya seorang orang tua melakukan kekerasan yang sangat bisa dikatakan membuat kita sebagai masyarakat tuh nggak bisa terima gitu. Kok tega banget sih gitu ya. Tapi seringkali ketika dicoba didalami, ini karena sayang saya gitu kan, sayang saya sama dia, padahal saya pengen dia kenapa-napa gitu. Iya, ini maksud saya baik. Saya baik. Padahal tadi kan artinya di sini bagaimana kita mengkomunikasikan, menyampaikan pesan, itu kan kita harus mikirin juga gitu, jangan sampai malah emosi yang menguasai, emosi terlalu dominan, kan? Karena dalam hal ini menurutku ya marah, kecewa, kesel boleh, wajar. Tetapi ketika itu jadi merusak, apalagi menjadi kekerasan, itu merusak hubungan, itu udah nggak wajar. Karena ada cara-cara yang bisa dikatakan non-violent, yang tanpa kekerasan, yang kemudian bisa dilakukan. Karena gini Nel, bahkan di banyak hasil riset menunjukkan bahwa ketika kekerasan digunakan oleh orang tua dalam upaya mendidik anak katakanlah, pertama mendisiplinkan, itu hasil riset malah menunjukkan itu kontraproduktif gitu ya. Kontraproduktif dalam arti nggak efektif ya. Jadi semakin orang tuanya strict gitu ya, orang tuanya kemudian bahkan dia pakai kekerasan dalam mengatur anaknya, apa yang terjadi? Anaknya malah kemudian dia berusaha untuk lebih melawan gitu ya. Malah dia sia-sia, nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Ya orang tua udah capek kan, capek kan ya. Marah-marah apalagi sampai banting-banting, mukul segala itu kan melelahkan. Habisin energi banget. Melelahkan. Bahkan seringkali banyak orang tua juga bilang, aduh saya menyesal. Tapi nasi sudah jadi bubur. Anaknya udah sakit hati tuh gitu. Dia udah gue udah nggak mau lagi. Udah marah-marah, nyesel belakangan, anak tuh udah keburu ngambek, udah keburu sakit hati. Jadi artinya mari kita sama-sama mikirin atau belajar bagaimana cara kita ekspresi emosi tanpa harus merusak hubungan. Tanpa harus menggunakan kekerasan. Bung Nael, kalau lihat anak-anak zaman sekarang, atau mungkin zamanku dulu juga ya, waktu aku masih menginjak usia remaja, anak-anak, rasanya kita anak-anak dan remaja tuh kok lebih seneng main-main ya. Santai-santai, weekend rasanya pengennya bangun siang aja deh gitu. Rebahan ya? Iya, rebahan. Tapi kok orang tua tuh banyak yang gak setuju gitu. Bilang jangan bangun siang, ayo dong bangun dong. Kita jadi anak-anak harus rajin gitu. Nah di situ kan banyak pertentangan dan perbedaan pendapat gitu ya. Kenapa sih anak-anak cenderung lebih santai gitu hidupnya, padahal kan orang tua tuh ngasih tahu supaya masa depannya lebih bagus, supaya kamu lebih pinter di kedepannya, bisa menggapai cita-cita kamu. Kira-kira apa sih yang ada di dalam kepala anak-anak? Nah, gini Nel ya. Jadi memang kan selalu ini kan masa persepsi. Artinya bisa jadi benar, bisa juga nggak benar. Jadi artinya gini, banyak tuh anak-anak sekarang, apalagi ide tentang dimiliki orang tua, anak saya harus sukses, anak saya harus tadi kan kayak lagu, harus kuat, harus hebat. Kau harus hebat, kau harus kuat. Nah, itu kan kuat dan hebat itu juga sesuatu hal yang bisa dibilang pada beberapa kasus itu juga ternyata kemudian bisa dibilang ada unsur pemaksaannya juga. Ini sebenarnya ambisi siapa nih? Ambisinya anak apa ambisi orang tua gitu kan? Apalagi cukup banyak kemudian memang di zaman seperti saat ini ya, ketika kemudian kompetisi semakin meningkat ya, banyak orang tua yang pokoknya anak sibuk lah di les dari A sampai Z, dari pagi berangkat ke sekolah, pulang sore, udah hampir sore, dari situ dia masih ikut ini lagi, ikut lagi gitu ya. Sehingga ketika weekend dia tidur, dia santai, wajar banget dong. Harusnya sih ya. Harus dong, karena dia perlu ada waktu untuk me time, untuk self care gitu lah kira-kira self-care, me time. Nah itu kan jadi artinya kita harus lihat dulu nih gitu ya. Karena nggak sepenuhnya juga demikian gitu kan. Nah, tapi juga mungkin ada anak-anak yang istilahnya pokoknya
nggak mau berbuat sesuatu, nggak mau berbuat apa-apa dan sebagainya. Menurut aku sih ada juga yang seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini dalam hal ini adalah penting bagi orang tua dalam arti menegakkan yang namanya disiplin. Tapi kalau ngomong disiplin itu tuh kalau orang-orang zaman dulu seringkali gitu ya, disiplin itu konotasinya dengan pakai kekerasan, menghukum gitu kira-kira. Padahal disiplin itu sebenarnya bisa disiplin yang tanpa pakai kekerasan, tanpa hukuman, apalagi hukuman fisik gitu kan. Intinya di sini kan kita menerapkan boundaries apa dan itu clear, tegas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan ketika untuk anak remaja itu kudu didiskusikan gitu ya. Jadi orang tuh bilang, aduh Kak, mama seneng deh kalau misalnya kamu weekend tuh temenin mama belanja dong misalnya atau acara keluarga dong misalnya gitu ya. Kita dengar maaf ya. Jadi kan kalau ada komunikasi anak kan juga tahu tuh. Aku pengen sih mah tapi ini capek banget gini-gini. Udah gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi artinya menegakkan apa tadi disiplin itu dalam arti perlu ada semacam yang mengkomunikasikan apa yang diharapkan, apa yang tidak boleh. Dan juga kalau dengan anak remaja apalagi dewasa muda itu harus diskusi. Jadi anak tuh tahu ya, si remaja itu tahu kira-kira orang tua gue tuh maunya apa sih sebenarnya gitu ya. Dan dia pun juga tahu bahwa pesannya dia diterima, bisa dimengerti oleh orang tuanya kan. Kalau udah tapi juga kita perlu juga rada fleksibel gitu kan. Perlu fleksibel dalam arti juga jangan terlalu kaku seperti apa ini ada aturan di rumah ini nomor 1 begini-begini, kamu sudah tidak mengikuti ini maka kamu saya skors atau kamu nggak boleh pakai gadget kamu. Terkadang tuh konflik antara anak dan orang tua terjadi saat anak-anak tuh kayaknya banyak permintaannya ya ke orang tua. Mah, Pah, aku pengen ini dong. Mah, Pah, aku pengen les ini dong. Dan sebagainya gitu. Namun kan kadang-kadang ya orang tua tuh nggak bisa memenuhi gitu semua kebutuhan anak-anak. Lalu terjadilah konflik ini. Sebenarnya gimana sih ya caranya supaya buat anak tuh ngerti loh. Maksudnya namanya orang tua tuh kan punya kapasitasnya masing-masing. Nggak bisa semua permintaan anak-anak dipenuhi semua gitu ya. Iyalah benar-benar. Menurut kakak gimana? Jadi gini, kalau seperti itu sama seperti kan kemudian gara-gara si anak maunya A, ibu orang mama papanya orang tuanya maunya B atau maunya nggak diberikan sih yang anak mau itu. Nah ini kan potensi konflik nih ada. Konflik betul. Nah di sini kita lihat dulu nih, ini masalahnya siapa? Masalah orang tua atau masalah anak? Gitu kan? Jadi ketika kemudian masalahnya siapa tuh dalam arti siapa yang paling terganggu? Misalnya, aku pengen dong punya HP merek tertentu yang keluaran seri terbaru. Ini orang tuanya. Ya ini masalahnya siapa nih? Masalahnya anak, misalnya gitu ya. Terus kan kita perlu cari tahu dong apa sih yang dia. Jadi kan lagi-lagi dialog komunikasi, memahami gitu ya. Nah lalu setelah itu kemudian orang tuanya pun juga ya perlu untuk menyampaikan gitu kan. Tapi kan gini, apalagi anak-anak remaja ya, biasanya dia bilang, Papa bilang nggak ada uang, tapi aku lihat Papa jalan-jalan terus, beli barang-barang hobinya Papa yang mahal, gitu. Atau kemudian duit habis buat rokok atau apa, padahal aku minta cuma ini doang, gitu kan mereka kan udah bisa kritis gitu ya. Jadi artinya ya diskusin aja, jadi penting untuk didiskusikan gitu ya. Dan artinya ini memang gini, ya, seringkali aku temukan tuh tiba-tiba orang tuanya mendadak berubah gitu ya, dalam arti gaya komunikasinya, bicaranya dan sebagainya. Jadi artinya yang mau saya tekankan ya perlu sejak awal tuh kita bangun komunikasi yang positif sama anak gitu ya. Kalau toh berubah nggak apa-apa, tetap berubah tapi konsisten gitu. Dan bukan berarti juga orang tua tuh apalagi kalau menghadapi anak remaja harus jadi kayak so asik, so gitu ya. Seru so gaul gitu ya. Tetap jadi aja diri kita gitu kan. No one's perfect lah gitu ya, baik anak kita maupun orang tua juga nggak ada yang sempurna gitu kira-kira. Sebenarnya apakah kualitas pendidikan orang tua maupun kualitas pendidikan si anak itu punya faktor yang besar terhadap frekuensi konflik? Kualitas pendidikan ini maksudnya Daniel apa? Latar belakang pendidikannya gitu ya? Misalnya ini ayahnya mungkin gak terlalu tinggi sekolahnya, jadi dia kayaknya kok
mungkin secara moral kurang bisa mendidik anaknya, kurang bisa berkomunikasi dengan anaknya dengan baik. Atau juga nih ada dampaknya, anaknya karena orang tuanya tidak punya kapasitas dan pendidikan yang baik, anaknya pun demikian. Anaknya tuh ya mungkin sekolahnya putus SD atau putus SMP. Nah, menurut Bung Nael, apakah itu bisa menjadi faktor sering terjadinya konflik? Nah, jadi artinya gini nih, kan kalau tadi kita bahas di awal, konflik itu terjadi karena si remajanya ini lagi tumbuh kembang secara pesat optimal gitu ya, aspek biologisnya maupun psikologis dan sebagainya. Jadi artinya dalam hal ini nggak ngelihat anaknya si remaja ini atau anak ini bapaknya siapa, sekolahnya sampai setinggi mana, orang tuanya, itu terjadi gitu ya, terjadi ke semua kalangan. Itu yang pertama. Lalu kemudian pendidikan memang itu faktor yang artinya mempengaruhi bagaimana kemudian misalnya orang tuanya berkomunikasi dengan anak, bagaimana dia memahami masalah anak dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Tetapi nilai tapinya bukan berarti juga kalau orang tua pendidikan tinggi maka dia bebas konflik, loh, enggak. Atau kemudian orang tuanya pendidikan rendah, dia nggak bisa menjadi model yang role model. Enggak, itu juga enggak ya. Karena gini memang tadi Daniel sempat ngomong moral. Memang Nil, kalau kita bicara moral ya, itu tempat paling utama untuk belajar moral memang di keluarga. Tetapi bicara moral itu tuh gak butuh harus sekolah S3 untuk bicara, untuk bisa kemudian memberikan contoh yang baik ke anak, untuk dia bisa kemudian kasih lihat ke anaknya papa itu berusaha untuk kasih yang terbaik buat kamu. Kadang-kadang papa juga nggak selalu, orang tua nggak selalu di episode terbaiknya dia gitu kan. Kan nggak selalu melulu fit prima kan. Kalau kita turun, tetapi kita juga sama papa berusaha untuk naik lagi gitu. Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak kita kan juga nggak selalu dia di babak-babaknya dia oke banget gitu loh kira-kira. Nah, Bung Nael nih, tadi seingat aku Bung Nael tuh bicara soal pendisiplinan anak. Mungkin family lovers di rumah masih bingung nih. Sebenarnya pendisiplinan anak yang tepat itu seperti apa sih? Karena begini Bung Nael, ini pengalamanku ya. Pendisiplinan di lingkungan masyarakat, di sekolah, di gereja, dan di rumah tuh berbeda-beda. Bahkan dulu aku pernah, kalau mungkin Bung Nael pernah ikut latihan kepemimpinan bersama tentara. Berbeda juga kan bentuk kedisiplinannya. Ada yang disuruh push up, ada yang disuruh lari putar lapangan, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya metode pendisiplinan antara anak dan orang tua di rumah itu yang tepat tuh seperti apa sih? Jadi gini nih, dalam disiplin ini pertama kita harus punya dulu katakanlah target atau tingkah laku apa sih yang kita harapkan ya. Jadi tingkah laku apa yang kita harapkan, tingkah laku yang oke itu yang kayak gimana itu dulu kan. Lalu kemudian harapannya itu juga diketahui oleh anak, didiskusikan bahkan apalagi kalau remaja gitu ya. Nah jadi kan anak tahu orang tua maunya saya begini kira-kira. Nah kemudian disiplin itu bukan tadi ya, itu saya pikir seringkali direduksi maknanya dalam arti pemberian hukuman atau disiplin itu fisiknya gitu ya. Harus kayak misalnya fokus pada on time dan sebagainya gitu ya, kuat ya. Tetapi disiplin itu adalah ketika kemudian bicara mengenai ada suatu tindakan ya kan, dan konsekuensinya ya. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu yang dihadapkan oleh orang tua, orang tua yang disiplin, dia harus kasih juga konsekuensi positif. Seringkali terjadi ketika anak-anak udah behave sesuai yang dimau oleh orang tua diemin aja. Atau take it for granted. Ya, udahlah emang anak harus begitu lah. Emang kayak harus gitu, emang udah martabatnya dia gitu ya. Yang kedua, ketika kemudian anak bisa melakukan suatu katakanlah kesalahan. Orang tua yang disiplin, dia bisa membedakan individu sama tingkat tindakannya. Dia tidak terima tindakannya, sehingga tindakan itu perlu dapat konsekuensi. Tetapi orangnya, si anaknya as a person tetap harus diberikan respect gitu loh. Tetap harus diterima as a person. Kita fokusnya ke tingkah lakunya gitu. Kira-kira gitu kan. Kan seringkali dalam banyak kasus terjadi
kayak kemudian dikebawa kemana-mana nih. Mulai padahal kalau ke spesifiknya dia melanggar komitmen. Mama bilang pulang jam 10, tetapi si anak remaja ini datang pergi ulang tahun temen, pulangnya jam 12. Gitu kan. Nunggu pulang jam 12 tuh kebawa lah kemana-mana. Kamu di sekolah juga ini, kamu disuruh ini gak mau, disuruh banyak gitu kan. Pengalaman aku banget. Ya, misalnya begitu ya. Iya. Nah, itu kan banyak lah terjadi. Nah, itu juga artinya ya bagaimana upaya disiplin. Lagi-lagi ketika itu kita udah capek, anaknya juga sakit hati, ya kan. Kadang-kadang sakit hati kan lama ya gitu ya. Dan itu gak efektif gitu lah kira-kira. Nah, jadi upaya disiplin bagaimana kita berikan konsekuensi negatif atas apa yang dilakukan. Konsekuensi negatif itu gak harus dihukum, dicambuk, disiksa, jangan ya. Itu terlalu berlebihan dan itu tidak fokus menyelesaikan masalah. Tetapi bagaimana misalnya tadi kita kan bisa ngomong Nil karena kamu kemarin jam 12 ya, jadi weekend besok kamu gak keluar dulu ya. Misalnya gitu kan. Nah, misalnya seperti itu kan ada bisa dibicarakan baik-baik. Ada tawar menawar di dalam situ. Iya, bicarakan baik-baik. Boleh dikasih contoh nggak sih konsekuensi positif itu seperti apa gitu saat anak udah melakukan pendisiplinan yang diterapkan oleh orang tua? Ya, artinya anak melakukan apa yang diinginkan orang tua. Ya. Artinya gini, konsekuensi positif banyak macamnya tuh. Mulai dari kita tahu nih dia suka misalnya apa? Dia suka main game tertentu. Gitu ya. Dan untuk main game tertentu mungkin butuh kayak skin tertentu atau apa, dia butuh kayak token tertentu. Ya udah enggak apa-apa, kita kasih udah dia nih. Mama kasih token lah kira-kira ya. Nah, itu kan juga ya sekarang yuk kita nonton ke bioskop gitu ya. Jadi apalah sesuatu kita hal treat yang konsekuensi positif, anak juga senang dan dia ngeliat nih yang kayak gini ternyata mama suka ya gitu. Papa suka ya, jadi kan itu akan relatif bertahan dan menetap. Baik. Nah, contoh konkretnya. Nah, Bu Nael tadi menarik nih soal latar belakang Bu Nael yang adalah seorang psikolog forensik ya kalau nggak salah ya. Bu Nael kayaknya zaman sekarang makin marak ya. Iya, betul. Ada kriminalitas entah itu dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Benar. Iya. Tapi mungkin ini keterbatasan pengetahuanku ya. Apakah ini sudah marak dari dulu atau memang sekarang tuh makin sering terjadi gitu? Dan sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu? Jadi kan ini kita bicara kasus-kasus kekerasan yang kemudian ini menjadi satu tindak pidana gitu kan. Kenapa jadi tindak pidana? Karena ini kan menimbulkan kayak meresahkan masyarakat, merusak ketertiban yang ada gitu ya. Jadi emang benar nih bahwa sebenarnya kalau bisa dibilang kasus-kasus kekerasan dalam suatu keluarga atau rumah tangga ini bukan masalah baru gitu ya. Itu kemudian sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu, sehingga misalnya di Indonesia kita ada undang-undang PKDRT, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Itu udah diatur tuh di negara dari tahun 2004 ya. Tapi kemudian sekarang memang bisa dikatakan kan gini, kita tadinya berpikir dengan kemajuan teknologi, dalam banyak hal kemajuan ekonomi, maka kemudian everything will be alright gitu ya. Tapi ternyata gitu, kita temukan ya ternyata kehidupan pun juga semakin kompleks nih, gitu kan. Semakin sulit juga, orang tua punya tekanan ekonomi, tekanan apalagi di dalam relasi juga. Anak-anak pun juga remaja apalagi pemuda juga makin kompetitif gitu kan. Sekarang katakanlah sarjana banyak banget nih gitu kan. Sekarang tapi kesempatan kerja mungkin semakin terbatas gitu ya. Nah, hal seperti itu kan juga faktor makronya nih yang mempengaruhi gitu ya. Nah, ditambah lagi ketika masuk di keluarga, dalam rumah itu kan tadi harusnya keluar rumah itu ada tempat aman. Tapi memang betul, unfortunately ada beberapa anak-anak atau orang tua yang kemudian tidak mengalami bahwa keluarga di dalam rumah keluarganya adalah tempat aman buat mereka. A house karena terjadi di situ doesn't feels like home gitu ya. Gitu ya, karena terjadi di kekerasan di situ. Nah, lalu kemudian kenapa kok bisa terjadi kekerasan? Kekerasan seringkali terjadi dalam suatu relasi kuasa. Relasi kuasa, ada power yang kemudian timpang gitu kan. Kenapa anak ke orang tua? Gitu ya. Jadi gini, bukan pelaku orang tua ke anaknya sendiri terjadi karena tadi orang tua kan punya power. Gitu ya. Dan apalagi banyak orang tua yang punya ide bahwa anak itu seperti propertinya dia. Anak itu punya gue nih. Gitu ya.
Jadi karena punya kayak seperti ini apa jam atau handphone kita atau ini kita ya tablet kita bebas berbuat apa saja sama si anak ini gitu kan. Ya itu nggak gitu juga dong gitu loh. Betul. Sehingga bisa negara ngatur tuh ada undang-undang perlindungan anak dan sebagainya. Itu karena negara melihat negara hadir buat anak-anak ketika anak-anak dalam situasi sulit kehidupannya, tadi punya orang tua yang abusive gitu ya. Seperti kenapa kok bisa ya orang tua jadi abusive? Ternyata seringkali kita temukan juga dia gitu ya kurang oksigen juga dalam perjalanan hidupnya dia. Kurang oksigen maksudnya dia juga lebih banyak ke-expose sama ya kekerasan juga. Mungkin dia dulu masa kecilnya mengalami kekerasan, tumbuh berkembang dengan kekerasan di lingkungan sehingga dia melihat bahwa kekerasan itu adalah solusi. Kekerasan itu cara kita komunikasi. Kekerasan itu adalah supaya anak tuh mau melakukan apa yang saya mau. Ditakuti oleh anak itu wajib, perlu. Kalau enggak, nah itu kan pola pikir seperti ide yang sekarang ini udah nggak tepat sebenarnya. Gitu lah gitu. Dalam banyak hal itu yang kemudian mengakibatkan terjadi kasus kriminalitas. Demikian juga sebaliknya anak orang tua, ketika anak tuh yang juga dia punya power gitu ya. Jadi seringkali terjadi gitu. Dia punya power yang lebih. Artinya dia tahu banyak hal, termasuk misalnya tentang teknologi ya. Orang tua tahu, anak mungkin anak remaja pemuda dia udah tahu tuh bagaimana install aplikasi untuk ngambil pinjaman online misalnya. Dia udah tahu tuh tentang bagaimana cara untuk misalnya apa ya, buka rekening di bank atau sebagainya. Dia kan jadi powernya ada di dia nih, remote control di dia. Orang tuanya ya jadi less power kan. Itu seringkali terjadi juga dalam relasi katakanlah yang power yang tidak balance, relasi kuasa yang tidak seimbang. Itu kasus itu terjadi. Dan juga tadi bahwa ada beberapa faktor resiko misalnya tadi bagaimana pengalaman orang tua ketika tumbuh kembang, dia sering dididik pakai kekerasan, dia hidup di lingkungan penuh kekerasan, itu sering kita temukan tuh pada katakanlah orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya. Seperti gitu. Ya. Di anak pun juga seperti itu. Jadi artinya gini, tiap orang tuh punya kerentanannya, punya kayak semacam apa? Jadi Daniel itu bisa aja tuh jadi pelaku kekerasan. Tiap orang aku juga bisa loh gitu lah kira-kira. Nah, kita punya resikonya masing-masing. Ada yang resikonya gede banget, ada yang resikonya kecil. Tapi resiko itu akan keluar kita jadi misalnya melakukan kekerasan kriminal sebagainya, itu dia butuh semacam suatu pemantiknya gitu lah kira-kira. Jadi ini dia udah jerami kering, butuh korek tuh untuk nyala. Pemantiknya apa? Era sekarang tuh waduh memang cukup mengagetkan sih, misalnya mulai dari pinjaman online, pinjol ya kan, pinjol kan waduh ini saya lagi BU nih, ternyata cuma pakai KTP gini-gini, wah dapat masuk. Tapi nggak tahu kita nggak belajar term and condition ya misalnya gitu ya, tiba-tiba waktu sekejap pinjamnya cuma berapa, tiba-tiba jadi bergede banget tuh. Ya kita juga bingung gimana cara balikinnya gitu. Atau yang kedua juga ya kaitannya dengan misalnya ya apa ya, sosial media, misalnya kamu terhubung dengan apa fraud atau scam ya. Kita lagi kan kita hidup di dunia nih. Di dunia rumah gua kehabisan oksigen, habis orang tuanya ngomel mulu segala macam, dia masuk ke dunia digital. Di dunia digitalnya dia bertemulah figur yang kayaknya asik banget, baik banget, begini-begini. Padahal ternyata dia adalah penipu misalnya. Itu juga kemudian kena deh ya. Dalam lingkungan apa, pergaulan, pacaran juga sekarang diistilah toksik ya kan, hubungan yang toksik itu juga kan. Nah, itu juga jadi itu tuh jadi pemantiknya yang membuat ya itu hidup sekarang udah makin kompleks, sulit, banyak tantangan, ada masalah-masalah situasi kehidupan jadi pemantik kan. Terus kita juga banyak faktor resikonya, jadi gampang deh kita melakukan kriminalitas, apalagi yang kemudian dengan kekerasan ya. Orang tua itu kesannya banyak ekspektasi ke anak, ya. Pengennya anak sukses, sekolah tinggi, pengennya les ini les itu segala macem. Ini contoh aja nih ya, kayak ini bukan sombong nih. Aku 2019 kemarin lulus S1, 2022 lulus S2. Tapi kelar lulus S2, papi langsung bilang, jangan lupa ya S3. Waduh, kayaknya nih kapan kelarnya nih, banyak ekspektasi ya dari orang tua.
salah nggak sih orang tua seperti itu? Iya. Iya. Artinya gini, sebenarnya sih ekspektasi positif ke anak itu sesuatu yang nggak salah. Bahkan orang tua harus kayak menyampaikan harapan-harapan positif dia ke anak. Karena itu juga bisa memotivasi anak. Tetapi dengan catatan, orang tua juga harus kenal anaknya, gitu kan kira-kira. Dia harus kenal Mrs. Daniel. Oke, Daniel itu dia itu good-nya di mana sih, gitu ya. Dia itu challenge-nya di mana. Jadi itu pengenalan orang tua kepada anaknya itu penting banget ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, anak itu kan bukan propertinya orang tua, itu keliru. Anak pun dia juga punya, bahkan sampai misalnya apalagi remaja gitu kan, dia kan punya pemikiran sendiri, dia juga punya penghayatan sendiri. Artinya partisipasi anak dalam mengambil keputusan-keputusan besar tuh harus ada tetap gitu ya. Artinya dari kita nih orang tua nih, pokoknya kamu S3, tapi Daniel harus berpartisipasi juga gitu kan. Artinya coba, wah nih S3 aku tuh gini, tapi aku tuh tertariknya gini, atau apapun lah. Jadi hal seperti itu menurut saya tetap perlu ada. Gitu ya. Anak harus punya suara juga di setiap keputusan orang tua. Partisipasi anak itu adalah hak seorang anak yang kemudian diperlukan untuk dia tumbuh kembang secara optimal. Bicara remaja, sepertinya nggak lekang sama pergaulan bebas. Iya. Orang tua melakukan segala cara. Nak, jangan pulang malam. Nak, jangan temenan sama si ini, si itu. Tapi kan kadang kita orang tua nggak tahu ya teman kita, anak kita bergaul dengan teman-temannya siapa, backgroundnya apa. Lalu bagaimana cara orang tua mencegah hal tersebut? Langkah preventifnya apa sih? Iya. Memang betul, apalagi sekarang saya juga melihat banyak kasus gitu ya. Jadi orang tua bilang, aduh anak saya itu dia baik banget, dia oke, dia rajin belajar, segala pokoknya apalah positif. Tapi ternyata memang fakta menunjukkan bahwa anaknya itu pelaku kejahatan. Jadi anaknya itu misalnya dia yang melakukan sesuatu hal yang sebenarnya mengagetkan gitu, di luar sepengetahuan orang tua. Karena tadi ya bahwa banyak anak kan sekarang dia hidup di dunia digital juga, online offline gitu ya. Dan juga tadi bahwa selama ini misalnya komunikasi orang tua dan anak gak kebangun. Jadi anak tuh cepat bangun tembok sama si orang tuanya. Jadi kan dalam banyak orang tuh nggak tahu anak saya ini seperti apa. Orang tuh nggak kenal anaknya, gitu kan? Nah jadi artinya gini, bahwa saat ini banyak katakanlah tantangan berkaitan dengan pergaulan yang negatif dihadapi oleh anak, ya kan? Atau kemudian bisa saja anak kita hadir di situ, gitu ya. Nah yang pertama gini, kalau kita untuk mencegahnya, ya lagi-lagi pertama adalah kita perlu bangun atmosfer positif di rumah, harus ada oksigennya gitu ya. Atmosfer positif di rumah. Di atmosfer apa ya? Suasana lah. Gitu ya. Jadi di rumah tuh harus ada oksigennya nih. Kalau nggak ada oksigennya kita kan apa ya? Istilah pengap gitu ya. Sumpek. Ya udah. Kalau sumpek di dalam dia pergilah keluar gitu lah. Itu yang pertama. Jadi harus ada atmosfer positifnya, harus ada oksigennya. Yang kedua juga bagaimana ya tadi, apalagi kalau anaknya udah makin besar gitu, udah remaja, ya komunikasi orang tua sama anak itu penting. Perlu bahkan tadi saya bilang bahwa mari kita sekarang yuk coba anak-anak itu jadi narasumbernya. Anak jadi narasumber. Artinya gini, bukan kalau komunikasi sama orang tua dalam banyak hal saya lihat gini, komunikasi sama anaknya, apalagi anak remaja itu satu arah, kamu tuh gini aja, kamu harus begini, kamu harus itu, kamu nggak mau, kamu narkoba gini segala macam. Padahal orang tuanya belum memberikan kesempatan anaknya menjelaskan, anaknya sharing gimana sih kehidupannya dia gitu kan. Nah jadi saya pikir ya tadi dengan menempatkan anak jadi narasumber, orang tua berusaha untuk gimana kamu di sekolah, teman kamu gimana? Iya mah itu tuh di tongkrongan depan sekolahku tuh. Oh gitu. Jadi kan kita tahu, dan ya yang menjalani kan dia gitu ya. Kita suruh dia gini-gini, tapi belum tentu itu bisa dilakukan gitu kan. Tapi dengan kemudian upaya untuk dia lebih terbuka banyak. Jadi kan gini, ketika kita berusaha untuk menurut saya menempatkan anak dari narasumber, dan juga gini nih, lebih mendengar. Lebih banyak mendengar dibanding bicara. Daripada bicaranya kalau sama anak remaja terutama, itu kita jadi tahu banyak hal. Bahkan kadang-kala gitu ya, hal-hal ya, anak saya belum remaja tapi 11 tahun gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama dia, saya malah pengen dianya lebih banyak cerita dibanding saya membagi masa kecil saya dulu gimana, misalnya saya masa kecil main layangan, main apal tak umpet gimana, sekarang udah susah lagi tuh kita mau kembali lagi ke situ. Nggak relevan. Tapi kita tanya kan,
kamu main game apa sih gitu ya, ajarin papi dong, misalnya kan kita minta ajarin, bayangin. Iya. Orang tua minta anaknya ngajarin. Itu nggak mudah buat banyak orang, tetapi hal seperti itu perlu untuk kita bangun komunikasi. Ya, bangun komunikasi, jadi kita tahu banyak tentang kehidupan anak kita, supaya kita bisa lebih bantu dia. Jadi kita bantu dia untuk dia bisa menghadapi situasi sulit kehidupannya. Menarik sekali, Bung Nael. Mungkin Bung Nael nih boleh nih kasih langkah-langkah konkret nih buat family lovers yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Kira-kira apa nih langkah-langkah untuk menciptakan hubungan yang baik dengan anak? Kalau aku nih pertama, ini kan buat orang tua nih. Iya, buat orang tua. Buat para family lovers orang tua itu yang pertama, modalnya orang tua itu adalah dirinya dia. Bukan uangnya, bukan hartanya dan sebagainya. Modal utamanya itu adalah diri dia. Jadi artinya orang tua kudu pinter-pinter merawat dirinya, self care. Artinya orang tua yang sehat. Ditambah lagi orang yang sehat mental terutama gitu. Jangan sehat fisik tapi yang sehat mental. Itu adalah hadiah yang besar buat keluarga, hadiah yang besar buat anaknya gitu ya. Jadi diawali dari itu dulu, kan? Karena dengan kita sehat fisik, sehat mental, kita berkontribusi, ada masalah sama anak kita jadi bisa berpikir lebih jernih gitu ya. Emosi kita bisa kesel tapi kita bisa mengelolanya biar nggak tumpah-tumpah negatif merusak hubungan. Itu dulu yang pertama. Baru dari situ kita yang kedua, kita berusaha untuk memahami, mengenali anak kita. Mengenali dengan menempatkan dia jadi narasumber. Dalam arti tadi lebih berupaya semaksimal mungkin mendengarkan dulu sebelum berbicara. Bukan berarti nggak boleh bicara, boleh, tapi kita dengerin dulu gitu kira-kira ya. Nah, lalu mungkin kalau saya suka buat akronim itu masih relevan juga orang tua bagi anak-anak sampai bahkan anak udah rada besar. Itu orang tua tuh kayak susu katanya yang kan ada DHA ya. DHA, betul, mengandung DHA. Orang tua pun juga harus ber-DHA. DHA orang tua itu artinya pertama dia harus ada disiplin. Bukan berarti orang tua zaman sekarang lu mau ngapain boleh, karena katanya nggak boleh kekerasan, nggak boleh apa, jadi anak mau ngapain silakan. Tetap perlu ada batasan, dikomunikasikan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Itu D ya. Yang kedua, orang tua itu tetap harus hangat ya. Hangat ya. Hanya hangat. Jangan orang tuanya datang, anaknya langsung ngumpet di bawah tempat tidur gitu kan kira-kira. Atau ya ini contoh ekstrimnya aja. Itu udah ekstrim banget sih. Kita harus kehangatan. Orang anaknya bisa hahi juga sama orang tuanya gitu kan. Nah yang ketiga, A-nya itu aktivitas. Jadi sampai remaja pun ya harapannya orang tua tetap membuat aktivitas-aktivitas yang positif, yang seru antara anak sama orang tua. Jadi orang tua dapat kesempatan mengenal anak lebih dalam lagi lewat aktivitas itu. Dan si anak juga tahu bapaknya lewat aktivitas itu, tahu ibunya lewat aktivitas itu. DHA. D. Disiplin. Hangat. Dan aktivitas. Aktivitas. Tapi itu semua bisa dilakukan ketika orang tuanya juga self care tadi ya. Self care. Dia harus bisa juga sehat secara fisik, mental, ya, sosial dan sebagainya. Baik, Bung Nael, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini mengenai hubungan anak dan orang tua. Mulai dari hal yang santai sampai yang serius. Terima kasih banyak Bung Nael atas kehadirannya pada malam hari ini di podcast Pojok Shalom. Baik, family lovers, menjadi orang tua bukannya tugas yang mudah. Menjadi orang tua sepatutnya bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, usai sudah kebersamaan kita di podcast Pojok Shalom, saya Daniel Nainggolan bersama kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel podcast Pojok Shalom. Family lovers, ingat, keluarga adalah rumah kita buat jadi enak. Kenapa demikian? Karena gini, bayangkan bahwa Gen Z ini lahir pada saat dunia tuh lagi relatif overall ya,
komunikasi akan lebih efektif ketika suasana emosi negatif tuh lebih terkendali. Ini udah ada isu, udah ada masalah, maka kita prioritaskan keselamatan, keamanan anak dulu.